Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 6 akan melanjutkan materi tentang aljabar boolean yang sebelumnya telah disampaikan oleh kelompok 5. Halo, saya Siti Wilhelmina. Di sini saya sebagai pemateri ke-1 akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi boolean. Halo, saya Vivi Fitriani Salwan. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang aplikasi aljabar boolean pada rangkaian digital elektronik. Halo, saya Siti Alfia. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan penyederhanaan bal. Halo, saya Evi Apriliani. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai contoh soal peta Carnot dengan dua peubah dan mengenai peta Carnot dengan 3 peubah. Hai, saya di sini sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang peta Carnot dalam 4 peubah atau 4 variabel dan juga materi tentang penyederhanaan fungsi bool oleh metode ketiga yaitu metode Quine-McCluskey. Aljabar boolean atau boolean algebra adalah ilmu matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi aljabar boolean, di mana misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan kali dan sebuah operator uner komplement. Misalkan 0 dan 1 adalah elemen yang berbeda dari B, maka TOEFL B plus kali komplement 0, 1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma berikut. Pertama, identitas, di mana A plus 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. 2. Komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya yaitu distributif. A kali dalam kurung B plus C bisa sama dengan A kali B plus A kali C. Selanjutnya A plus B kali C sama dengan A plus B kali A plus C. Dan yang keempat yaitu komplement. Untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A komplement elemen B, sehingga A plus A komplement sama dengan 1, A kali A komplement sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu closure, di mana A plus B elemen B, A kali B elemen B. Nah, dalam aljabar boolean ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperhatikan pertama, elemen-elemen himpunan B. 2. Kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner. 3. Memenuhi postulat Huntington. Nah, selanjutnya yaitu fungsi boolean. Fungsi boolean atau fungsi biner adalah pemetaan dari B pangkat N ke B dengan bentuk boolean. Kita dapat menuliskannya sebagai berikut, di mana F.2 B pangkat N implementasi dari B. Dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N atau ordered N tuple di dalam daerah asal B. Selanjutnya, setiap bentuk boolean merupakan fungsi boolean. Misalkan, sebuah fungsi boolean adalah F X Y Z sama dengan X Y Z plus X komplement Y plus Y komplement Z. Fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda negatif 3 X Y Z ke himpunan 0,1. Contoh, 1,0,1 yang berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1, sehingga fungsi 1,0,1 sama dengan 1 dikali 0 kali 1 plus 1 komplement kali 0 plus 0 komplement kali 1 sama dengan 0 plus 0 plus 1 sama dengan 1. Fungsi boolean
itu bernilai benar jika memiliki nilai 1. Contoh-contoh fungsi boolean yang lain. Fx sama dengan x, f x, y sama dengan x aksen y plus x y aksen plus y aksen. F x, y sama dengan x aksen y aksen. F x, y x plus y aksen. F x y z sama dengan x y z komplement. Lanjut, setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Contoh, fungsi h x, y, z sama dengan x, y, z komplement. Pada contoh di atas terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan z komplement. Contoh, diketahui fungsi boolean f x, y, z sama dengan x, y, z komplement. Nyatakan f dalam tabel kebenaran. Penyelesaian, nilai-nilai fungsi boolean diperlihatkan pada tabel berikut, di mana ketika x0, y0, z0, maka f, x, y, z komplement 0. Selanjutnya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 dapat dilihat di tabel. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai aplikasi aljabar boolean pada rangkaian digital elektronik. Aplikasi aljabar boolean ini salah satunya merupakan penggambaran sirkuit elektronik, di mana untuk menggambarkan sirkuit elektronik itu kita terlebih dahulu menggambarkan gerbang-gerbang logikanya. Apa sih gerbang logika tuh? Gerbang logika merupakan dasar untuk merancang dan membangun rangkaian elektronika digital. Gerbang logika ini biasanya mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gerbang logika, mari kita ulas mengenai definisi aljabar boolean terlebih dahulu. Aljabar boolean merupakan suatu himpunan, misalkan himpunan B, yang mana dia itu berlaku operasi biner, yaitu tambah dan kali, dan satu operasi uner yang dilambangkan seperti titik di atas atau biasa disebut dengan aksen dan mempunyai 2 elemen unik yaitu 0 dan 1. Nah, sesuai definisi, di situ ada 2 operasi biner dan 1 operasi uner. Artinya, ada 3 operasi dasar dari aljabar boolean. Karena gerbang logika ini bersangkutan dengan aljabar boolean, maka tentu saja gambar dari gerbang logikanya ada 3 juga. Biar lebih jelas, kita simak penjelasan atau gambar yang ada di PPT. Yang pertama, operasi tambah. Operasi tambah ini kalau di gerbang logikanya dinyatakan sebagai gerbang OR. Nah, namanya gerbang itu pasti ada istilah masuk dan keluar. Gerbang OR ini ada 2 atau lebih literal atau input. Misalkan pada PPT ada 2 literal yang masuk, yaitu X dan Y. Nah, ketika X dan Y ini masuk ke gerbang OR, maka outputnya menjadi X tambah Y. Lanjut ke gerbang logika yang kedua, operasi kali. Operasi kali ini digambarkan dengan gerbang N. Sama kayak gerbang OR, gerbang N ini ada 2 atau lebih input. Misal, pada gambar di PPT ada X dan Y yang masuk. Ketika 2 input ini masuk ke gerbang N, maka outputnya menjadi X kali Y. Nah, itu gerbang N mewakili dari operasi kali. Lanjut ke gerbang logika yang terakhir, yaitu operasi uner. Operasi uner itu disebut sebagai gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini beda dengan 2 gerbang sebelumnya. Karena gerbang NOT ini hanya terdapat 1 input. Gambarnya seperti gambar panah dan ada bulat di depannya. Nah, pada gambar di PPT misalkan ada input X, kemudian masuk ke gerbang NOT, maka outputnya adalah X aksen. Nah, 3 gerbang ini merupakan 3 gerbang logika dasar
yang harus kita kenal terlebih dahulu sebelum menggambarkan fungsi aljabar boolean. Kalau sudah kenal dan paham, kita bisa menggambarkan fungsi aljabar boolean ke dalam rangkaian logika. Berikut contoh aljabar boolean pada rangkaian digital elektrik. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai contoh soal. Pada PPT, contoh soal nomor 1 itu udah ada jawabannya. Gimana sih caranya bisa kayak gitu? Nah, biar lebih jelasnya, di sini saya akan membahas contoh soal nomor 2 saja, yang belum ada jawabannya. Caranya pun sama seperti jawaban nomor 1. Soal nomor 2 ini, fungsi aljabar booleannya adalah f x, y, z sama dengan xy tambah x aksen y tambah z. Nah, dari fungsi aljabar boolean ini, kita akan merubahnya ke rangkaian logika. Caranya, pertama-tama kita identifikasi dulu variabelnya, yaitu x, y, dan z. Berarti ada 3 variabel, otomatis di sini ada 3 masukan atau 3 input. 1, 2, 3. Mohon maaf, ini nggak lurus, tapi anggap aja lurus. Di sini ada masukan X, masukan Y, dan masukan Z. Kemudian kita lihat suku pertamanya, yaitu X kali Y. Karena ini kali, maka gerbang logika yang kita gunakan adalah gerbang N. X kali Y. Maka kita gambarkan seperti, bentuknya seperti saklar ya. Nah, gerbang N ini sumbernya yang pertama yaitu X, kemudian Y. Lalu kita ambil sumber pertama yaitu sumber X. Nah, agar lebih jelas bahwa sumber pertama yang menuju gerbang N adalah sumber X, maka kita kasih tanda bulatan. Kemudian sumber yang kedua yaitu sumber Y. Nah, kita kasih bulatan juga. Kemudian outputnya adalah X kali Y. Lanjut ke suku yang kedua yaitu X aksen dikali Y. Nah, karena di sini tidak ada X aksen, maka kita harus mengubah X ini atau mengunirkan variabel X agar menjadi X aksen, yaitu caranya dengan menggunakan gerbang NOT. Kita ambil dari X, kemudian lambang gerbang NOT seperti ini. Nah, ini maka dari input X, maka outputnya adalah X aksen. Kemudian yang kedua yaitu sumbernya adalah Y. Kita ambil dari sini Y. Karena X aksen kali Y, maka gerbang yang kita gunakan adalah gerbang N. Lalu kita gambarkan gerbangnya. Outputnya adalah X aksen kali Y. Kemudian variabel yang terakhir adalah Z. Maka kita masukkan. Nah, Y ini sudah tidak diapa-apakan karena berdiri sendiri. Nah, ketiga suku ini pada soal disatukan dalam operasi tambah. Maka gerbang yang kita gunakan adalah gerbang OR. Nah, kita satukan. Atau kita masukkan ke dalam gerbang OR yang gambarnya
seperti bulan sabit ya. Nah, maka dari input ini outputnya adalah X kali Y tambah X aksen Y, X aksen kali Y, tambah Z. Sudah selesai. Beginilah cara menggambarkan rangkaian digital elektronik pada aljabar fungsi boolean. Mudah bukan? Cara membahas soal nomor 1 yang ada di PPT pun sama seperti cara nomor 2 ini. Baik, sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Siti Alfiah. Terima kasih. Penyederhanaan fungsi bool yaitu menyederhanakan fungsi bool, artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Penyederhanaan fungsi bool disebut juga minimalis fungsi. Nah, buat contohnya, fungsi X, Y sama dengan X aksen Y plus X Y aksen plus Y aksen. Dapat juga disederhanakan menjadi fungsi X, Y sama dengan X aksen plus Y aksen. Penyederhanaan fungsi bool ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu untuk cara pertama secara aljabar. Nah, untuk kedua menggunakan peta kongruen, dan ketiga menggunakan metode QNMC, Kluskey, metode tabulasi. Nah, untuk yang pertama, penyederhanaan fungsi bool secara aljabar, yaitu jumlah literal di dalam sebuah fungsi bool dapat diminimumkan dengan trik manipulasi aljabar. Namun, tidak aturan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin menuju ke jawaban akhir. Metode yang tersedia adalah prosedur yang cut and tree yang memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar, dan metode manipulasi lain yang sudah dikenal. Nah, untuk contohnya, teman-teman langsung saja lihat di PPT-nya. Nah, di situ juga sudah ada penyelesaiannya juga. Untuk yang kedua, menggunakan metode peta kongruen, yaitu metode peta kongruen atau key map merupakan metode gratis untuk menyederhanakan fungsi bool. Metode ini ditemukan oleh Maurice Kongruen pada tahun 1953. Peta kongruen adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisilan, tetapi kotak mempresentasikan berbentuk hanya satu buah literal. Nah, peta kongruen dapat dibentuk dari fungsi bool yang dispesifikasikan dengan ekspresi bool maupun fungsi yang terpresentasikan dengan tabel kebenarannya. Untuk yang A, peta kongruen dengan peta peubah. Misalkan, dua peubah di dalam fungsi bool adalah X dan Y. Barisan pada peta kongruen untuk peubah X dan kolom peubah Y, baris pertama didefinisiasi nilai 0, menyatakan X aksen. Sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan X. Kolom pertama diidentifikasi nilai 0, menyatakan Y aksen. Sedangkan kolom kedua dengan 1 menyatakan Y.
Setiap kotak mempresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Di bawah ini diberikan 3 cara lazim digunakan sejumlah literatur dalam menggambarkan peta kongruen untuk 2 peubah. Nah, untuk penyajian 1 itu ada M0, M1, M2, M3. Untuk penyajian 2 itu ada X aksen, Y aksen, X aksen, Y, X, Y aksen, X, Y. Nah, untuk penyajian 3 ada X aksen, Y aksen, X aksen, Y, X, Y aksen, X, Y. Nah, teman-teman perhatikan bahwa 2 kotak yang bertetanggaan hanya berbeda 1 literal. Kotak X aksen, Y aksen, dan X aksen, Y. Misalnya hanya berbeda pada literatur kedua, Y aksen dan Y. Sedangkan literal pertama sama, yaitu X. Jika minterm pada setiap kotak dipresentasikan dengan string biner, maka 2 kotak yang bertetanggaan hanya berbeda 1 bit. Nah, untuk contohnya 00 dan 01. Pada kedua kotak tersebut hanya berbeda 1 bit, yaitu pada bit kedua. Oke, selanjutnya contoh yang pertama. 1. Gambarkan peta Carnot untuk fungsi X, Y sama dengan XY ditambah X aksen Y. Penyelesaiannya adalah kita buat kotak terlebih dahulu untuk menyajikan peta Carnot, yaitu 2 × 2 sama dengan 4. Jadi terdiri dari 4 kotak. Kemudian baris pada peta Carnot untuk nilai peubah X dan untuk kolom pada peta Carnot untuk nilai peubah Y. Setelah itu kita lihat pada tabel penyajian 2 yang telah disajikan oleh pemateri sebelumnya, di mana baris ke-1, kolom ke-1 berisi X aksen, Y aksen. Kolom kedua baris ke-1 berisi X aksen, Y, dan selanjutnya. Kemudian peubah tanpa komplemen atau aksen dinyatakan dengan 1, dan peubah dengan komplemen dinyatakan dengan 0, sehingga XY dinyatakan 11 dan X aksen Y dinyatakan 01. Kemudian cara penyajiannya, kotak yang menyatakan minterm diisi 1, kotak yang lainnya diisi 0. Sekarang kita mempunyai minterm 11 dan 01. Lalu penyajiannya adalah sebagai berikut, yaitu tabel di bawah ini. Contoh yang kedua, diberikan fungsi Boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran berikut ini. Lalu petakan fungsi X, Y dengan X, Y aksen ditambah XY. Lalu penyelesaiannya adalah tinjau nilai yang memberikan 1. Fungsi Boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah fungsi X, Y sama dengan XY aksen ditambah XY. Seperti pada contoh 1, XY aksen dinyatakan dengan 10 dan XY dinyatakan 11. Kemudian hasil pemetaannya seperti pada yang tertera pada slide ini, di mana kotak minterm yang menyatakan 10 diisi dengan 1, serta kotak minterm yang menyatakan 11 juga diisi dengan 1. Kemudian kotak yang lainnya diisi dengan 0. Selanjutnya, peta Carnot dengan 3 peubah. Untuk fungsi Boolean dengan 3 peubah, misalkan X, Y, dan Z. Jumlah pada kotak di dalam peta Carnot meningkat menjadi 2/3, yaitu 8. Baris pada peta Carnot untuk peubah X dan kolom untuk peubah Y, Z. Baris pertama diidentifikasikan dengan 0, menyatakan X aksen. Sedangkan baris kedua dengan 1
menyatakan X. Kolom pertama diidentifikasi dengan nilai 00 menyatakan X aksen, Y aksen. Kolom kedua diidentifikasi nilai 01 menyatakan X, Y aksen atau selanjutnya. Kemudian, cara penyajian peta konsep 3 berubah. 1. Misalkan 3 berubah X, Y, dan Z. 2. Baris pada peta Carnot untuk nilai berubah X. Dan kolom pada peta Carnot untuk nilai berubah YZ. Kemudian menyajikannya dengan cara seperti pada tabel berikut ini, yakni tabel 1, MO, M1, kemudian M3, M2. Jadi dia tidak urut, bukan M1, M2, M3. Kemudian M4, M5, M7, M6. Lalu misalnya ada pertanyaan, kenapa seperti itu? Karena syarat yang bertetangga, hanya beda 1 literal. Kita bisa lihat pada tabel 2. Pada kotak pertama dan kotak kedua hanya Z1 dan Z2 itu yang beda. Itu yang bisa disebut dengan perbedaan 1 literasi atau literal. Kemudian kotak ketiga dan keempat hanya yang berbeda Z dengan Z aksen. Sehingga penyajiannya yaitu MO, M1, M3, M2. Bismillahirrohmanirrohim. Melanjutkan pemateri sebelumnya mengenai peta Carnot. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Carnot dengan 4 peubah atau biasa terkenal dengan 4 variabel. Perhatikan slide-nya. Misalkan 4 peubah dalam fungsi bool adalah W, X, Y, dan Z. Jumlah kotak di dalam peta Carnot meningkat menjadi 2/4 karena menggunakan 4 peubah atau 4 variabel. Jadi 2/4 sama dengan 16. Baris pada peta Carnot untuk peubah WX dan kolom untuk peubah YZ. Perhatikan tabelnya. Baris pertama dengan 00 menyatakan W aksen, X aksen. Baris kedua 01 menyatakan W aksen, X. Baris ke 1 1. Baris ketiga dengan 11 menyatakan WX. Dan baris keempat dengan 10 menyatakan WX aksen. Perhatikan kolom YZ. Kolom pertama dengan 00 menyatakan Y aksen, Z aksen. Kolom kedua 01 menyatakan Y aksen, Z. Kolom ketiga 11 menyatakan YZ. Dan kolom terakhir atau kolom keempat yaitu dengan 10 menyatakan YZ aksen. Untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikutnya, itu tentang contoh. Misalkan diberikan fungsi bool yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Petakan tabel tersebut ke peta Carnot. Tabel ini disebut dengan tabel binar. Nah, penyelesaiannya, tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi bool yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah fungsi W, X, Y, Z sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z ditambah W aksen, X, Y, Z aksen ditambah W aksen, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen. Hasil pemetaan tabel ke peta Carnot dapat dilihat di slide yang telah disediakan. Oke. Selanjutnya kita ke materi penyederhanaan fungsi bool dengan metode yang ketiga, yaitu metode Quine-McCluskey. Sebelumnya, metode Quine-McCluskey ini adalah metode penyempurnaan dari metode peta Carnot. Karena metode peta Carnot ini hanya cocok digunakan jika fungsi bool ini mempunyai jumlah paling banyak 6 buah atau 6 variabel. Jika lebih dari 6 variabel,
Sebenarnya bisa menggunakan peta Karnaug, tapi akan menyebabkan tabel peta itu lebih besar, jadi rumit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, diciptakanlah metode Quinn-McCluskey oleh W.F. Quinn dan dikembangkan oleh A. McCluskey pada tahun 1950. Perhatikan slide berikutnya. Langkah-langkah dalam menggunakan metode Quinn-McCluskey untuk menyederhanakan ekspresi ball dalam bentuk SOP, yaitu yang pertama, nyatakan tiap minterm dalam n peubah menjadi string bit yang panjangnya n. Dalam hal ini, peubah komplement dinyatakan dengan 0, peubah yang bukan komplement dengan 1. Yang kedua, kelompokkan tiap minterm berdasarkan jumlah 1 yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kombinasikan minterm dalam n peubah dengan kelompok lain yang jumlah satunya itu berbeda, sehingga diperoleh bentuk prima yang terdiri dari n-1 peubah. Minterm yang dikombinasikan diberi tanda dengan tanda checklist atau sebagainya. Yang keempat, kombinasikan minterm dalam n-1 peubah dengan kelompok lain yang jumlah satunya berbeda 1, sehingga diperoleh bentuk prima yang terdiri dari n-2 peubah. Yang kelima, teruskan langkah keempat sampai diperoleh bentuk prima yang sesederhana mungkin. Jadi harus didapatkan bentuk prima yang paling sederhana. Yang keenam, ambil semua bentuk prima yang tidak bertanda checklist seperti pada langkah yang ketiga. Nah, lalu kita buat tabel yang memperlihatkan minterm dari ekspresi ball yang semula dicakup oleh bentuk prima tersebut. Tandai dengan huruf X. Setiap minterm harus dicakup oleh paling sedikit satu buah bentuk prima. Langkah 7, pilih bentuk prima yang memiliki jumlah literal paling sedikit, namun mencakup sebanyak mungkin minterm dari ekspresi ball semula. Perhatikan slide berikutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Maksudnya, metode McCluskey ini dapat dilakukan dengan mudah, yaitu caranya pertama, tandai kolom-kolom yang mempunyai tanda X dengan tanda X, lalu beri tanda checklist di sebelah kiri. Bentuk prima yang berasosiasi dengan tanda bintang, bentuk prima ini telah dipilih untuk fungsi ball yang paling sederhana. Yang kedua, untuk setiap bentuk prima yang telah ditandai dengan checklist, beri tanda minterm yang dicakup oleh bentuk prima tersebut dengan tanda checklist di bawah setelah tanda bintang. Yang ketiga, periksa apakah masih ada minterm yang belum dicakup oleh bentuk prima terpilah. Jika ada, pilih dari bentuk prima yang tersisa yang mencakup sebanyak mungkin minterm tersebut. Beri tanda checklist lagi bentuk prima yang dipilih. Nah, yang keempat yaitu ulangi langkah yang ketiga sampai seluruh minterm itu dicakup oleh sebuah bentuk prima. Nah, langkah terakhir, metode Quinn-McCluskey ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan fungsi ball yang ekspresinya dalam bentuk SOP. Namun metode ini masih dimodifikasi sehingga juga digunakan untuk ekspresi dalam bentuk POS. Sekian Sekian dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. See you next time. Dadah.